usah ada pihak ketiga untuk diomongin. Betul, betul, betul. Tapi kalau mendamaikan boleh cari orang yang bisa menengahi. Baik, untuk mediasi. Baik, selanjutnya jamaah kita akan lanjutkan pembahasan kita. Saya mau ke Ustadz Syam nih. Yeah. Ustadz Syam, apa nih? Ini zaman media sosial sekarang tuh bisa kita ngobrol sama orang lewat apa aja. Zaman digital banget nih. Bener, bisa lewat Instagram atau apa. Nah ini gimana nih hukumnya jika seorang suami menjatuhkan talak lewat WA, SMS, telepon, Instagram, DM atau lewat email. Nah ini apakah ini cerainya atau talaknya sah atau enggak nih? Mohon penjelasannya guru. Lewat surat biasa gitu ya. Iya, nah itu gimana tuh? Biar lebih berasa. Tapi guruku Ustadz Maulana, saya Syifa, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Bagaimana hukumnya seseorang ketika dia menalak istrinya melalui pesan atau yang berbentuk tulisan? Maka perlu untuk kita jelaskan kembali kedudukan tulisan dari segi fikih. Karena ini nanti menentukan hukum gitu. Jadi kedudukan tulisan itu dalam ilmu fikih gimana sih? Maka kedudukan tulisan dalam ilmu fikih adalah sesuatu yang tidak kuat dalilnya. Tidak kuat. Tidak melebihi kekuatan ucapan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali ketika bersama dengan para nabinya itu melalui dengan ucapan ya. Jadi ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wahyu itu tidak berbentuk tulisan datangnya, tapi berbentuk ya ini iqra itu ya, diperdengarkan lalu dia mengucapkan. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kembali. Maka dari segi hukum fikih, kekuatan tulisan tidak sekuat kekuatan ucapan. Dari sinilah terjadi perbedaan pendapat ulama, yakni perbedaan hukum yang jatuh ketika seseorang menalak pasangannya melalui pesan. Baik itu pesan secara surat menyurat ataupun melalui aplikasi ataupun melalui SMS gitu ya. Maka subhanallah kalau ya ada syaratnya. Kalau SMS-nya atau pesannya diikuti ucapan maka jatuh talaknya. Kalau SMS-nya diikuti ucapan, saya benar-benar talak kamu ya. Gitu. Jadi ada ucapannya. Saya hari ini benar-benar dengan serius dan dengan sadar saya tidak keluar marah. suara gitu ya. Ada suaranya mengikuti, maka itu jatuh talaknya. Oh, maka baik, itu baik. jatuh talaknya. Jadi tulisan disertai ucapan, maka itu jatuh talaknya. Yang kedua, kalau tulisannya disertai niat, tidak diucapkan, tapi niatnya benar-benar sadar banget nih saya nulis ini, saya talak kamu. Dalam hatinya tapi itu niatnya benar-benar ingin menalak istrinya, maka jatuh talaknya karena disebut dengan talak kinayah tadi. Ucapan yang kinayah, yang ada pesan tersembunyi yang bisa untuk dipastikan. Yang ketiga, talak lewat SMS atau pesan itu masih bisa untuk dipastikan oleh pasangannya. Ketika dia kirim misalnya satu pesan, saya talak kamu, maka istrinya nelpon balik. Ini benar kamu, serius kamu nih. Nah, maka dia telepon, ketika dia telepon dikatakan, ya saya serius, saya benar-benar talak kamu, talak 3. Maka itu jatuh talaknya. Tapi kalau dia SMS saja, tanpa niat, tanpa ucapan, sang istri mesti mengklarifikasi terlebih dahulu. Tahu-tahu misalnya dia, orang kalau tidur bisa jalan. Ya. Dia walking sleep ya, walking sleeper gitu. Dia tidur tapi ternyata, kok saya bisa ada di WC? Kok saya bisa ada di masjid? Kok saya bisa ada di kantor gitu ya? Tahu-tahu dia suaminya orang yang seperti itu. Lalu dikatakan sama istrinya, kenapa kau kirim WA seperti ini? Kau ceraikan saya. Saya tidak sadar itu, perasaan saya tidur semalam. Perasaan saya mimpi ceraikan kamu. Kok tiba-tiba saya beneran kirim WA? Maka itulah yang membuat tulisan itu tidak kuat hukumnya. Kenapa? Karena bisa jadi bukan dia yang nulis, bisa jadi di-hack HP-nya, bisa jadi tulisan tersebut adalah sesuatu yang mungkin dia cuma curhat di HP-nya. Tiba-tiba kepencet send. dia masih ragu-ragu nih. Cerai enggak ya? Udah ditulis panjang-panjang. Astagfirullah, enggak deh. Tiba-tiba kepencet. Subhanallah. Maka tidak jatuh cerainya kecuali disertai dengan niat dan ucapan. Wallahu ta'ala alam. Ya Allah, itu mudah-mudahan yang settingannya tuh bisa dihapus setelah dikirim ya. Yang ribet yang ada yang nggak bisa dihapus. Dihapus tapi untuk dirinya doang. Sama orang udah nyampe. Sama orang lain tetap dibaca. Ya Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Dan mudah-mudahan keluarga kita dijaga. Masya Allah, amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik jamaah, ini sepertinya nih jamaah yang ada di rumah udah gak sabar juga. Dan sudah ada yang mengirimkan pertanyaan juga, ini spesial nih. Langsung aja kita masuk sekarang ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz.
Sosmed nggak nih? Lihat. Enggak nih, Instagram. sekarang nih ada spesial nih. Instagram. Ini, Instagram. tapi dia melalui tulisan langsung. Nah ini kan Oh, gitu. langsung dianterin Surat ya. ya? Ya Allah. Masya Allah. Terima kasih helmnya tuh, belum dilepas lupa ya. Sampai Klasik pakai banget kurir. ini Iya, ini konsepnya Back to the Future nih ya. Kita lihat lagi. Waduh, luar biasa. Langsung aja kita bacakan ini pertanyaan dari jamaah tapi ditulis Ucapin terima kasih dulu deh yang bawa Terima kasih tadi ya yang Kita sudah ngirim. belum dibayar kan? Udah dong. Nah langsung aja kita, wih ada fotonya kita lihat dulu yuk. Wah, Nih boleh Tuh di dulu, zoom Pak. nih. apaan? Waduh. Coba Spesial banget nih bener-bener coba di nih. zoom dulu dong. Coba di zoom dulu deh. Di Pasti zoom dulu jamaah dong. penasaran itu Iya, kira-kira iya, iya. foto Mana siapa sih? Nih, Ini foto apa sih? yang mana sih? Yang ini, Sat. Yang ini, Nah Sat. ini Ustadz nih. Nah ini yang nyala nih. Ayo, nah itu dia nomor 1 Ustadz. Nah, oh itu. Yang mana sih? Ya itu tadi, yang tadi. Ini Ustadz. Nah, refleksi. Nah, Allahu Akbar. Ya Allah. Ini ada yang foto saya. Wah ini foto. Saya baru mau nanya ini siapa. Langsung aja kita bacakan nih. Ini karena spesial Panjang banget nih. banget. Iya panjang. Tulisannya bagus lagi ya Allah. Baik. Syam sama Ustadz Maulana. Iya nih. Teruntuk Ustadz Ustazah Islam itu indah di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat butuh jawaban. Saya seorang istri 12 tahun menikah. Tapi suami saya suka bohong dan mohon maaf nih suka main wanita. Di rumah dia baik, tapi di luar ternyata dia pernah berzina. Katanya sebelum menikah itu, aduh pokoknya saya shock banget. Dan dia sudah selingkuh 3 kali, tapi saya maafkan. Aduh ya Allah, memang saya ini LDR. Selama menikah dan tiap pindah kota ternyata banyak simpanan suami saya stres. Apa saya berpisah atau bertahan demi anak-anak? Mohon jawabannya, saya ngefans banget sama Ustadz Syam dan Ustadz Maulana. Sampai-sampai ini saya simpan fotonya sebelum masuk TV. Ya Allah saya shock juga. Saya kira ini bukan Ustadz Syam sama Ustadz Maulana. Baik, ini pertanyaan bagus sekali karena spesial mungkin yang akan jawab melalui tausiah Ustazah Syifa kali ya. Silakan Ustazah. Ini ada fotonya di sini. Izin Supaya Ustadz objektif. Maulana, Ustadz Silakan. Syam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punya suami berkali-kali selingkuh, bertahan atau enggak. Kita perempuan kadang capek hati ya. Sudah capek fisik ngurusin anak, diselingkuhi, capek hati kita. Betul, betul. Ya, maka kalau kita punya suami yang dia tukang selingkuh berkali-kali, apa yang harus kita lakukan? Pertama dikomunikasikan. Ucap baik-baik, di pillow talk, di rumah dalam keadaan tenang. Aku gak suka, kamu mau berubah gak? Selingkuh itu penyakit, ada yang bilang selingkuh itu hobi. Udah dikasih peluang berkali-kali, tetap diulangin lagi. Mau secantik apapun istrinya, ya, semenarik apapun pasangannya, kalau itu jadi habit dia, jadi kebiasaannya sebelum muda sampai dia sudah menikah maka sulit untuk diobati. Padahal laki-laki itu dalam dirinya punya satu hormon namanya vasopresin. Hormon vasopresin itu adalah hormon yang di dalamnya mengandung rasa kasih sayang kepada pasangan. Yang kedua hormon yang mempertahankan dirinya untuk tetap monogami atau setia. Masya Allah. Jadi kita lihat contohnya Ustadz Maulana, Masya Allah sampai sekarang masih setia sama istrinya. Ya Insya Allah pindah-pindah kota nggak ada istri ya Ustadz ya? Nggak ada ya? Masya Allah. Ini tadi yang curhat, setiap pindah kota suami saya ada istrinya. Sudah bisa diyakini bahwa ternyata hormon vasopresin dalam dirinya sangat sedikit dan tidak bisa dipertahankan. Jadi buat laki-laki yang tetap memilih untuk setia, tetap memilih untuk dengan pasangannya saja, tidak kesana kemari, tidak sampai jelalatan, itu adalah laki-laki yang sangat luar biasa. Susah nyari laki-laki yang seperti ini, ya. Maka kalau sudah berkali-kali dan tidak bisa dipertahankan rumah tangga tersebut, yang pertama tadi apa yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustadz Maulana, adanya mediasi. Ya, pihak ketiga, orang-orang yang dituakan, orang-orang sepuh yang kira-kira bisa kasih nasihat. Ini sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa, fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau terjadi syiqaq, pertengkaran,
ya terjadi sebuah kerusakan dalam rumah tangga, maka harus kita utus orang yang menengahi. Baik itu dari pihak laki-laki ataupun pihak perempuan. Paling aman saksinya. Paling aman saksi nikah. Saksi nikah. Masya Allah, itu Jadi harus saksi nikah didatangkan. itu bukan hanya berfungsi pada saat akad nikah, berfungsi sampai selama-lamanya. Betul, ketika terjadi syikok termasuk ya, ini saksinya dulu pernikahan. Termasuk juga orang tua boleh, saudara juga boleh, apalagi kalau dihadirkan kedua belah pihak. Kalau ternyata sudah terjadi mediasi, sudah terjadi kumpul keluarga, sudah dikomunikasikan dengan baik, tetap tidak ada perubahan, maka pilihan terbaik memang lebih baik berpisah. Ya, kasih peluang dulu. Sekali, dua kali dikasih peluang, kesempatan ternyata ngulangin lagi, pisah aja. Kenapa saya katakan pisah? Karena orang yang sering jajan di luar, orang yang sering selingkuh, orang yang sering mengkhianati pasangannya, pertama mereka juga berarti orang yang suka mengkhianati Allah. Kalau pasangannya sering dikhianati, apalagi ibadahnya kepada Allah. Karena dia tahu hukumnya zina, hukumnya selingkuh itu dilarang oleh Allah. Yang kedua, kalau sudah dikasih kesempatan tapi diulang-ulang lagi, ini yang paling bahaya, menimbulkan penyakit kelamin. Akhirnya istri yang kena kanker serviks, istri yang kena kanker rahim disebabkan padahal gara-gara suaminya suka jajan di luar. Makanya kalau laki-laki lagi lihat yang indah-indah di luar, buru-buru datengin istrinya. Insya Allah lebih maslahat. Baik, baik. Astagfirullahaladzim. Loh. Ini aneh nih. Ini aneh banget. Ini perasaan nih ya, beberapa hari lalu saya tuh udah ngelihat mereka itu resmi bercerai. Sekarang mau nikah aja, udah mau sebar undangan. Nah, pas banget. Nih, pria julid nih. Aduh, ya Allah, Waduh, astagfirullahaladzim. laki-laki julid. Ini abisnya ada di hostnya. ada di Up to date, explore up to nih, date ya. astagfirullahaladzim. Tapi Mikdad, biasanya yang julid itu saya. ini soalnya saya tiba-tiba baca gitu ya di explore. Ustazah Syifa, emangnya Iya. boleh ya misalnya kalau istri yang baru bercerai kemudian nikah lagi tanpa harus menunggu masa idah, emang boleh? Wah, boleh nggak ya? Nah, Nah gimana ini, tuh? ini seru banget pembahasannya karena banyak di tengah masyarakat yang belum Betul. kelar masa idahnya sudah menikah. Iya, Boleh itu atau gimana? enggak setelah ini insya Allah kita bahas lebih lanjut. Oke deh kalau gitu jamaah jangan kemana-mana tetap di Islam itu Indah. Jamaah oh jamaah. Coba Alhamdulillah. lihat tadi. Ini tuh ada tuh.